Larutan penyangga. Untuk memahami konsep larutan penyangga ini, kita bisa perhatikan percobaan berikut. Terdapat larutan A dengan pH awal 5,00 yang kita masukkan pada 3 tabung reaksi yang berbeda sebanyak 20 ml. Masing-masing tabung reaksi tersebut akan dimasukkan larutan yang berbeda-beda. Pada tabung reaksi 1 ditambahkan 5 ml asam. Setelah kedua larutan ini tercampur merata, terjadi perubahan pH menjadi 4,99. Tabung reaksi yang kedua. Pada tabung ini ditambahkan 5 ml basa. Setelah kedua larutan ini tercampur merata, terjadi perubahan pH menjadi 5,01. Pada tabung reaksi yang ketiga, ditambahkan 5 ml air. Setelah kedua larutan ini tercampur merata, maka terjadi perubahan pH menjadi 5,00. Percobaan kedua. Terdapat larutan B dengan pH awal 9,00 yang kita masukkan pada 3 tabung reaksi berbeda sebanyak 20 ml. Masing-masing tabung reaksi akan dimasukkan larutan yang berbeda-beda. Tabung reaksi 1 akan ditambahkan 0,001 mol asam. Setelah kedua larutan ini tercampur merata, terjadi perubahan pH menjadi 8,98. Tabung reaksi kedua. Pada tabung ini akan ditambahkan 0,001 mol basa. Setelah kedua larutan ini tercampur merata, terjadi perubahan pH menjadi 9,01. Tabung reaksi ketiga. Pada tabung reaksi ini akan ditambahkan 0,001 mol air. Setelah kedua larutan ini tercampur merata, maka akan terjadi perubahan pH menjadi 9,00. Dari kedua percobaan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa adanya penambahan sedikit asam, sedikit basa, dan pengenceran oleh air pada larutan A dan juga B hanya merubah sedikit pH larutan dengan nilai yang tidak signifikan. Artinya, pH larutan akan tetap atau konstan. Kondisi larutan inilah yang disebut dengan larutan penyangga. Larutan penyangga adalah larutan yang mampu mempertahankan pH-nya saat ditambahkan asam, basa, maupun air. Penentuan pH suatu penyangga adalah dengan menggunakan persamaan berikut ini. Kemudian kita masuk ke contoh soal. Dari soal yang pertama ini, maka pH larutan akan menjadi berapa ya? Jawabannya adalah D. Mengapa demikian? CH3COOH merupakan asam lemah dan CH3COONA ialah garam yang merupakan basa konjungsi yang dicampur akan membentuk larutan penyangga. Lalu ditambahkan air sebanyak 20 ml. Pada dasarnya, larutan penyangga yang ditambahkan air tidak akan berubah pH-nya kecuali ditambahkan asam atau basa. Jadi, pH-nya akan tetap berada di angka 5. Karena hanya ditambahkan oleh air. Soal yang kedua. Perhatikan soal berikut ini, kemudian berapakah jawabannya? Nah, pembahasannya sebagai berikut. CH3COOH sama dengan 50 ml kali 0,1 mol. Maka kita jadikan 5 milimol. Kemudian CH3COONA sama dengan 50 ml dikali 0,1 mol sama dengan 5 milimol. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus. Ka dikali dalam tanda kurung mol asam dibagi mol basa konjungsi sama dengan 1,8 dikali 10 pangkat min 5 dikali 5 milimol per 5 milimol sama dengan 1,8 dikali 10 pangkat min 5. Maka pH-nya adalah min log 1,8 dikali 10 pangkat min 5
maka hasilnya adalah 5 log 1,8 sama dengan 4,7. Larutan penyangga ini juga terdapat di dalam tubuh. Larutan penyangga dalam tubuh berfungsi untuk mengatur sistem tubuh agar tetap memiliki pH yang stabil. Contoh larutan penyangga yang ada di tubuh manusia adalah penyangga karbonat, yang fungsinya menjaga pH darah kita. Larutan ini terdiri dari asam lemah dengan basa konjungsinya. Contoh dari larutan penyangga yang ada dalam tubuh adalah penyangga fosfat yang terdiri dari asam lemah dan basa konjungsi. Larutan ini terdapat di dalam cairan intrasel dari makhluk hidup pada umumnya untuk menjaga pH. pH dalam darah manusia perlu dijaga keseimbangannya karena berpengaruh pada seluruh sistem organ tubuh. pH tubuh yang tidak seimbang dapat mengganggu metabolisme dan fungsi organ tubuh, sehingga berpotensi menyebabkan berbagai gangguan kesehatan. Kadar pH darah yang normal berkisar antara 7,35 sampai 7,45. Darah yang pH-nya kurang dari 7,35 disebut asidosis, sedangkan darah dengan pH lebih dari 7,45 disebut dengan alkalosis. Beberapa dampak yang dapat terjadi jika pH tubuh kita tidak seimbang antara lain 1. Sistem pencernaan, yaitu mual, kembung, dan perih di dalam lambung. Yang kedua, sirkulasi atau kardiovaskular, yaitu meracuni darah dan menyempitkan saluran peredaran darah. Yang ketiga, sistem kekebalan tubuh. Dalam tubuh, bakteri jahat dapat tetap hidup dan aktif. Yang keempat, sistem pernapasan. Kadar oksigen menjadi sedikit dan transportasinya ke seluruh jaringan akan terhambat. Yang kelima, sistem saraf otak. Karena dapat melemahkan sistem syaraf otak dengan merampas energi. Yang keenam, sistem rangka tubuh, yaitu penyakit artritis. Selanjutnya, sistem otot. Hal ini menyebabkan otot tidak akan berfungsi dengan baik. Selanjutnya pada kulit, yaitu terjadi peradangan pada kulit. Selanjutnya sistem ekskresi atau kantung kemih, yaitu adanya penyakit batu ginjal. Untuk menjaga pH tubuh tetap seimbang, kita dapat menerapkan pola makan sehat dengan berbanyak sayur dan buah-buahan. Kita juga dapat mengkonsumsi air minum yang memiliki pH basa. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kuis. Kalian bisa mengerjakannya di buku tulis, kemudian jawabannya bisa kalian tulis di kolom komentar.